Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat datang di meja belajar kita. Oke, insyaallah pada video kali ini khusus judulnya akan dibuat untuk teman-teman yang pengen investasi saham tapi masih ragu apakah hukumnya halal atau haram. Atau jangan-jangan teman-teman udah ada yang beli saham cuman nggak tahu kalau di saham itu masih ada pundi-pundi syubhat ya yang harusnya kita hindari demi keberkahan harta kita. Oke, sebelum kita masuk ke inti video ini yaitu hukum investasi saham, saya akan merekomendasikan untuk teman-teman yang ingin lebih banyak tahu tentang fikih muamalah atau bagaimana sih Islam memandang ekonomi pada saat ini di zaman sekarang ini ya. Di sini ada buku berbahasa Arab ya. Kalau teman-teman yang bisa bahasa Arab bisa membaca buku ini yaitu Fikih Muamalah Maliyah punya Syekh Sa'ad di sini, Syekh Sa'ad Turki Al-Khaslan, hafizahullah, mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Dan juga ada channel YouTube beliau ya, di YouTube bisa cari juga. Untuk referensi yang berbahasa Indonesia, itu salah satunya buku Ustadz Irwandi Tirmidzi, hafizahullah, mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Bukunya Harta Haram. Dan juga ada buku Ustadz Aminur Bais, yaitu Halal Haram Bisnis Online. Ya, teman-teman bisa baca langsung di sana atau melihat YouTube dari ustadz-ustadz tersebut ya. Dari channel-channel beliau juga membahas tentang hukum investasi di dalam Islam. Barakallahu fik. Kita langsung pada intinya ya, teman-teman. Apa sih hukum investasi saham? Oke. Investasi saham kita bagi dulu ya. Saham itu terbagi menjadi 3 ya. Ada saham yang pertama itu saham yang bergerak di sektor yang halal ya. Seperti apa? Seperti pertanian, ya, seperti infrastruktur, membangun infrastruktur, atau seperti misalnya obat-obatan atau rumah sakit, atau data center atau yang lain-lain. Intinya kegiatannya itu halal, ya, bukan minuman keras, bukan hal-hal yang berbau maksiat, bukan perbankan konvensional ataupun hal-hal seperti miras atau pornografi, seperti hal-hal yang bermaksiat intinya. Yang kedua, perusahaan ini tidak memiliki hutang riba, ya, tidak memiliki hutang riba atau penghasilan yang haram. Maka saham ini sahamnya halal. Ulama sepakat bahwa saham ini halal ya. Boleh seorang muslim untuk membeli saham tersebut, ya. Jadi pertama, bergerak di bidang yang halal, yang kedua tidak memiliki pendapatan yang haram, yang ketiga tidak memiliki hutang riba, ya. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka ulama sepakat saham ini halal untuk dibeli. Dalilnya apa? Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini sepakat ya, jelas bahwa saham ini halal. Tapi saham ini tentu sedikit di zaman sekarang ya. Karena kebanyakan itu nanti adalah saham zaman sekarang adalah saham yang bagian ketiga ini. Ya. Saham yang pertama itu saham halal. Saham yang kedua, ya. Saham kedua ini ulama sepakat bahwa saham ini haram untuk dibeli. Saham apa itu? Yaitu saham yang bergerak di bidang kemaksiatan. Contohnya apa? Misalnya saham yang bergerak di bidang hiburan malam, ya, atau saham minuman keras, atau saham pornografi, ya. Itu ulama sepakat haram untuk membeli saham tersebut, ya. Baik dia punya hutang riba ataupun tidak punya hutang riba, ya. Sepakat ulama tidak boleh membeli saham tersebut. Oke. Sekarang saham yang ketiga. Saham yang ketiga ini adalah saham campuran. Ya, inilah topik bahasan kita pada video kali ini, itu saham campuran. Saham campuran itu bagaimana? Saham campuran ini dia bergerak di sektor yang halal, seperti pertanian ya, atau perkebunan atau memproduksi sesuatu yang bisa berguna untuk orang. Tetapi di dalam sistem keuangannya masih ada pendapatan non halalnya, ya, walaupun tidak banyak. Atau dia masih memiliki hutang riba, ya, perusahaan ini. Jadi asalnya dia halal, bergerak di bidang yang halal, tapi ada pendapatan non halal atau yang haram, atau dia memiliki hutang riba, ya. Di sini ulama berbeda pendapat tentang saham campuran ini. Kita akan bahas yang mana sih yang lebih kuat secara dalil. Oke. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan pendapat pertama. Saham campuran, pendapat pertama, ada 3 pendapat ulama.
Pendapat yang pertama adalah yang dikeluarkan oleh Majma' Fiqih Islami, dan juga pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ulama kontemporer di zaman ini. Ya, jadi kebanyakan ulama mengatakan bahwa saham campuran hukumnya adalah haram, ya, hukumnya haram. Kenapa? Karena di perusahaannya atas atau emiten ini itu masih memiliki hutang riba atau penghasilan yang non halal, ya. Jadi riba sedikit ataupun banyak namanya tetap riba, ya. Jadi tetap haram. Dalilnya apa? Quran surah Al-Baqarah tadi ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya. Jadi seseorang yang membeli saham artinya dia ikut serta dalam peminjaman hutang ribawi, ya. Siapa yang ikut beli saham tersebut berarti dia tetap terkena dosa ribanya. Kenapa? Karena dia wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab, ya. Jangan kalian saling tolong-menolong dalam permusuhan dan juga dalam perbuatan dosa. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat sangat keras siksaannya. Nah, oleh karenanya siapa yang ikut beli saham tersebut, maka dia ikut dalam transaksi riba tersebut, ya. Ibaratnya dia meridoi atau mengikhlaskan kepada wakilnya di perusahaan tersebut untuk melakukan transaksi riba, ya. Jadi riba sedikit ataupun banyak, menurut pendapat yang pertama dan kebanyakan ulama adalah haram, ya. Jadi orang yang ingin membeli perusahaan tersebut, perusahaan campuran yang masih memiliki hutang riba, itu hukumnya haram. Itu menurut pendapat yang pertama dan kebanyakan ulama di zaman ini. Terus ada pendapat yang kedua, ini pendapat yang dipegang oleh Hay'ah Syar'iyyah lil Bank Ar-Rajihi atau juga dipegang oleh AAOIFI, ya. AAOIFI ini adalah Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, ya, ibaratnya itu DSN MUI tapi tingkatnya internasional, ya, gitu ya. Ibaratnya di sana juga ada ulama-ulamanya. Mereka mengatakan bahwa saham campuran ini pendapat kedua, saham campuran ini hukumnya halal dibeli, tapi dengan syarat-syarat tertentu, ya. Syarat yang pertama, ya, tentu bergerak di bidang yang halal, ya. Syarat yang kedua adalah hutang ribanya tidak boleh melebihi 30%, ya. Tidak boleh melebihi 30% dari aset yang mereka miliki, ya. Kenapa 30%? Dari mana angka 30% ini? Ya. Jadi ulama-ulama di AAOFI ini atau Hay'ah Syar'iyyah lil Bank Rajihi, mereka berijtihad, ya, berusaha mengeluarkan hukum bahwa batas maksimal hutang riba suatu perusahaan adalah 30%. Ya, kenapa 30%? Karena dari hadis Nabi SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah meminta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah saya menginfakkan harta saya ini 2/3, 2/3 harta saya untuk di jalan Allah. Sisanya sepertiga untuk wasiat, untuk keturunan saya. Saya mewasiatkan 2/3 harta saya untuk di jalan Allah. Maka Rasulullah pun melarang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mewasiatkan 2/3 hartanya. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas pun minta izin lagi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau setengah harta saya deh? Setengah harta saya wasiatkan untuk di jalan Allah. Setengahnya baru untuk ahli waris saya. Maka Rasul pun tetap melarang, ya. Akhirnya nego lagi Sa'ad bin Abi Waqqas untuk pada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga? Sepertiga saya wasiatkan untuk di jalan Allah, 2/3-nya untuk ahli waris saya. Maka Rasulullah menjawab apa? Wasulus, as-sulus, wasulusu katsir. Ya, kata Rasulullah, sepertiga. Dan sepertiga itu banyak, ya. Jadi di sini Rasulullah mengizinkan untuk pada saat untuk dia mewasiatkan sepertiga hartanya, ya. Itu batas maksimal untuk mewasiatkan. Sisanya 2/3 untuk keturunannya, ya, atau ahli warisnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, jadi dari sini ulama mengambil hukum bahwa batas maksimal hutang riba suatu perusahaan adalah sepertiga atau 33%. Tapi kita bulatkan 30% supaya lebih hati-hati, ya. Kenapa juga kita bulatkan 30%? Karena di antara yang mengucapkan 33% itu, sepertiga itu, di antara mereka ada ulama yang berbeda pendapat membatasinya 25%. Nah, kita ambil tengah-tengahnya menjadi
30%. Jadi 30% dari aset perusahaan tersebut. Jadi batas maksimalnya. Ini pendapat kedua ya, yang dikeluarkan oleh Hay'ah Syariah milik Bank Rajihi dan juga AAOFIFI tadi ya. Itu pendapat yang kedua. Dan sekarang pendapat yang terakhir ya, pendapat yang ketiga, yang ini yang terkenal sekarang di Indonesia, yang banyak mungkin teman-teman sudah tahu ya. Yang pendapat ketiga ini adalah menghalalkan saham campuran dengan syaratnya apa? Bergerak di bidang yang halal tentunya. Terus yang kedua, batas maksimal hutang riba suatu perusahaan adalah 45% dan pendapatan non halal yang maksimal adalah 10%. Ya. Pendapat siapa ini? Teman-teman udah tahu pasti pendapat DSN MUI dari kita ya. DSN MUI ya yang dikeluarkan nomor 135 20 Mei 2020. Ketuanya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau dan panjangkan umur beliau dalam ketaatan ya. Nah, sekarang MUI mengeluarkan batasannya 45% ya. Teman-teman bisa baca nanti ya di Google juga bisa dicari fatwa MUI nomor 135 tentang saham. Nanti baca di halaman berapa tuh? Terakhir kedua pokoknya. Poin ke pasal kelima ya, poin ke berapa tuh? Ke 5 sama 6. Nanti dibaca ya. Batas bawah batas maksimal adalah 45%. Nanti saya tampilkan di layar, bisa teman-teman pause, lihat bagaimana fatwa MUI ya. Nah, sekarang dalil MUI dalam menentukan bahwa batas maksimal hutang riba suatu perusahaan adalah 45% itu apa? Yaitu kaidah fiqhiyah, kaidah fikih ya, yaitu al-aktsar lahu hukmul kul. Jadi sesuatu yang banyak itu dihukumi bahwa sesuatu itu dihukumi dengan sesuatu yang banyak dari suatu tersebut. Bagaimana maksudnya adalah ketika suatu perusahaan ini kan 100%, ya, 100%. Kalau 55%-nya itu halal atau bukan hutang riba, terus sisanya 45% ini adalah hutang riba, mana yang lebih banyak? 55% atau 45%? Maka jawabannya adalah yang 55%, karena dia lebih banyak daripada 45%. Maka kita hukumi dengan yang banyak ini, ya. Jadi hukumnya adalah halal, bukan perusahaan ribawi, atau perusahaan ini tidak berhutang riba kebanyakannya, sedikit saja berhutang riba. Jadi kita menghukumi cukup dengan yang banyak ini, ya. Itu menggunakan kaidah fikih. Juga MUI menggunakan kaidah umumul balwa. Umumul balwa itu artinya adalah kondisi darurat yang merata, ya. Jadi karena sistem perekonomian zaman ini kebanyakan menggunakan sistem ribawi, ya, dan sudah mengakar ya, sehingga tidak bisa kita hindari sistem ribawi di zaman sekarang ini. Jadi MUI memberikan rukhsah, keringanan untuk teman-teman yang mau investasi di saham dengan dalil yang sudah disebutkan tadi. Nah, jadi dari 3 pendapat ulama tersebut, kira-kira menurut teman-teman mana yang lebih kuat dan lebih menenangkan hati? Ya. Jadi pendapat ulama yang pertama, haram mutlak, dalilnya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. Pendapat kedua yaitu dari Hay'ah Bank Rajihi atau AAOIFI ya. Dalilnya adalah hukum yang diambil dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ya. As-sulus wa sulusu katsir ya, sepertiga itu banyak. Sebenarnya hadis ini itu tentang wasiat, bukan tentang hukum riba ya. Dan ketiga adalah pendapat MUI tentang rukhsah, keringanan ya dari kaidah fikih ya. Mana kira-kira menurut teman-teman yang lebih kuat secara dalil dan juga lebih menenangkan hati? Ya, kalau saya pribadi lebih cenderung ke pendapat yang mengharamkan secara mutlak. Kenapa? Karena yang mengharamkan secara mutlak dalilnya lebih kuat, yaitu lafaz Al-Quran yang jelas, yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, berarti ya, riba disebutkan di sana, maka kita lebih baik menghindarkan riba untuk supaya tidak apa? Supaya tidak tumbuh daging kita dari harta yang haram. Ya. Terus yang kedua,
tadi hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu hadis tentang wasiat, bukan tentang hukum riba, ya. Terus untuk MUI ini saya menghargai fatwa ulama-ulama di Majelis Ulama Indonesia dan semoga Allah balas kebaikan untuk ulama-ulama kita di Indonesia. Cuman saya mengambil fatwa ini ketika suatu negara akan runtuh atau akan terjadi kelaparan yang berkepanjangan untuk masyarakatnya. Jika negara tidak mengambil atau ikut serta dalam menjalankan emiten-emiten yang memiliki hutang riba ini. Kalau itu terjadi, dan saya rasa masih jauh, kalau negara tidak ikut serta atau ekonomi makro yang mana masyarakatnya akan berdampak pada masyarakat sehingga ini adalah mudarat untuk orang-orang banyak, maka dibolehkanlah fatwa MUI ini. Bukan untuk investor retail perorangan. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau untuk perorangan, saya lebih cenderung kepada pendapat pertama yang mengharamkannya, ya seperti itu. Karena dalilnya lebih jelas di dalam Al-Quran, ya sudah tertulis bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rasul juga Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya sahih ya, diriwayatkan Imam Bukhari, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara yang halal dan yang haram itu adalah umur mutasyabihat, ya. Ini syubhat di tengah. La ya'lamun katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak tahu hukum yang syubhat ini. Ya, apakah halal dia masuknya atau ke yang haram, ya. Faman ittaqa syubhat istibra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang takut atau menjauhi yang ragu-ragu hukumnya halal atau haram, maka dia telah menjaga agamanya dan kesuciannya, ya, jiwanya. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh pada yang syubhat, itu maka dia telah terjatuh pada yang haram, ya. Maka oleh karenanya kita menghindari yang ternyata yang masih ragu dan yang kita berpegang pada dalil yang lebih kuat, ya, seperti itu. Oke, barakallahu fikum. Terus kalau ada pertanyaan, Bang, gimana kalau caranya melihat suatu emiten atau saham itu memiliki hutang riba atau tidak? Ya. Jadi sedikit kesimpulannya sudah ya, bahwa pendapat yang terkuat adalah yang mengharamkan. Selanjutnya kita akan pindah cara melihat suatu emiten atau perusahaan apakah dia memiliki hutang riba atau tidak, ya. Singkatnya seperti ini. Mungkin bisa lihat di laporan keuangannya, dilihat di kolom liabilitas apakah ada hutang jangka panjang atau jangka pendeknya pada bank, ya, atau tidak, di situ aja. Tapi insya Allah saya detailnya saya akan buat di video selanjutnya, ya, insya Allah. Terus saya ada pertanyaan lagi. Terus invest kemana dong kalau kebanyakan saham yang ada di Indonesia itu haram atau kita harus hindari, ya. Ya, salah satu opsi yang saya bisa ambil di sini, yang pertama ya cari saham yang tidak memiliki hutang riba, ya. Kalau di Saudi itu ada Syekh namanya Syekh Yusuf Syubaili, ya, hafizahullah, mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Beliau menulis di situ saham-saham yang bebas dari hutang riba. Jadi investor muslim lebih tenang dan bisa berinvest di dalamnya. Seperti itu. Nah, terus yang kedua itu ada di emas atau perak. Yang ketiga ya sektor real, usaha di sana, bisa jual beli, peternakan atau tanah. Nah, saran saya untuk ya teman-teman yang bergelut di dunia investasi atau pemangku kebijakan, bisa juga buat suatu pihak atau seperti DSN MUI, ya, yang mengeluarkan saham-saham yang memiliki 0 hutang riba, ya. Sebenarnya kita sudah punya ya, ISSI atau JII, ya. Ini yang mengeluarkan saham-saham syariah di Indonesia, hanya saja berstandar DSN MUI, yaitu maksimal hutang 45%. Nah, sekarang insya Allah mudah-mudahan kita tunggu ya, ke depannya ada pihak yang bisa mengumpulkan saham-saham yang tidak memiliki hutang riba sama sekali di Indonesia, ya. Dan saya yakin sebenarnya kalau ada saham-saham yang 0 riba, saya yakin umat Islam di Indonesia banyak yang akan berinvestasi di Indonesia. Karena ulama-ulama pasti akan menghancurkan atau membolehkan, menghalalkan saham-saham tersebut, ya. Dan mudah-mudahan juga ini masukan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Indonesia mungkin bisa berhijrah pelan-pelan untuk meninggali hutang-hutang riba
atau ya beralih kepada alternatif lainnya. Ya, barakallahu fikum teman-teman ya. Itu aja video kali ini. Mudah-mudahan terjelaskan hukum investasi saham. Ya, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Ya, dan juga bisa share video ini kalau bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan kalau ingin bahas sesuatu di video selanjutnya juga bisa komentar di bawah. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.